perkenalkan nama saya Deborah Tude. Saya dari mahasiswa Unpam semester 5 dan kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari modul 3 yaitu mata kuliah Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran PPKN. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom beserta dengan cara membuat materi dan tugas. Nah, dan yang kedua adalah bagaimana menerapkan sistem flip learning kepada siswa-siswi. Selamat menyaksikan selanjutnya ya. Oke, baik. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom dan bagaimana cara membuat tugas, mengupload materi, bahkan membuat jadwal untuk Google Classroom. Ikuti langkah berikutnya ya. Nah, yang pertama, cara kalian untuk membuat kelas, pilih tanda plus di atas ini, tinggal diklik aja. Dan di sini akan muncul kalimat gabung kelas dan buat kelas. Nah, kita akan buat kelas. Kita klik buat kelasnya. Kita klik buat kelas. Kita lihat ketentuannya. Ketika sudah, kita klik yang ada kotak keluarkan centang birunya, lanjutkan. Nah, di sini kita wajib mengisi ya. Kalau untuk membuat kelas kita wajib mengisi nama kelas, bagian, mata pelajaran, bahkan ruang. Yang pertama, nama kelas. Kita bisa mengisi kelas ataupun nama sekolahnya masing-masing. Saya akan berikan contoh. Saya akan berikan contoh. Nama kelas itu kelas Kingdom Generation School. Selanjutnya, bagian ini bisa diisi dengan nama kita sendiri. Saya berikan contoh nama saya sendiri, Deborah Tude. Mata pelajaran ini bebas kalian mengisi mata pelajaran apa. Sini saya akan mengisi mata pelajaran Integritas Teknologi Pendidikan. Ini ruangnya tidak wajib untuk diisi ya. Terserah kalian mau diisi atau tidak. Kita bikin membuat, kita tunggu. Oke. Udah jadi ya teman-teman. Udah jadi buat kelasnya Kingdom Generation School di Deborah Tude. Nah, selanjutnya langkah kedua kita akan membuat tugas kelas. Di sini ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Kalian bisa klik aja tugas kelas. Nah, tugas kelas ini kalian bisa membuat topik dulu. Namanya topik. Bebas kalian mau buat topik pertama atau tugas pertama atau kegiatan pertama ya. Kalian bisa aja langsung klik buat dan di sini ada tulisan topik. Kalian klik topik dan kalian bisa mengisi. Contohnya saya mengisi topik 1 wawasan. Ini terserah kalian mengisi pembelajarannya tentang apa. Kalau saya isi sekarang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Oke, klik tambah. Selanjutnya sudah jadi topiknya, kalian akan bagaimana cara membuat tugas, mengisi materinya ya. Kalian tinggal klik aja lagi, klik tanda plus atau tanda buat. Kalian pilih pertama kali. Kita sebelum memberikan tugas tentunya akan membuat materinya terlebih dahulu ya. Kita isi, kita klik materi. Oke, kita tinggal berikan judul. Judul ini saya kasih judul materi 1 wawasan lingkungan. Wawasan Nusantara.
Dan deskripsi ini adalah opsional, kalian bisa ngisi juga nggak apa, mengisi nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Jadi tinggal klik deskripsi. Kalau saya ngisi mohon mempelajari materi yang sudah tersedia. Semangat. Nah, dan kita klik tambahkan. Kira-kira materi apa yang ingin kalian upload nanti di materi ini. Kita klik tambahkan. Oke, file bisa kita ambil. Nah, ini kita klik upload. Sesudah kita klik upload, kita klik browser. Nah, kita tinggal pilih. Nah, contohnya materi. Ini dia. Materi pembelajaran. Ada 2 materi juga. Kalian bisa mengupload beberapa materi. Nah, kalau di sini saya akan berikan contoh, saya ingin mengupload 2 materi. Nah, yang pertama ini materi pembelajaran wawasan Nusantara. Kita tunggu ya. Nah, kalau sudah ada di sini. Yang pertama materi pembelajaran wawasan Nusantara. Nah, yang kedua ini saya ingin tambahkan satu lagi, yaitu dimana berupa video. Saya klik materi pembelajaran, kita tunggu seperti biasa agar bisa diupload dulu. Oke, sabar ya. Oke, kita tunggu sebentar. Memang agak lama. Oke, sudah ada di sini materi pembelajaran wawasan lingkungan dan materi 1 wawasan Nusantara. Nah, kalian bisa saja mengupload ini bisa melalui Google Drive juga bisa, atau kalian mau berikan link juga bisa. Kalian contohnya pengen ngambil link dari Google juga nggak apa-apa. Nah, saya berikan contoh, kalau kalian pengen ngambil link, kalian bisa aja langsung, contohnya kalau kalian ke contohnya kalian akan ke link nih, kalian pengen ngambil link, kalian klik. Kalau kalian pengen ngambil contoh ya, kita buka YouTube. Kita buka YouTube, kalian pengen ngambil link contoh kalian. Ini hanya contoh aja ya. Nah, contohnya kalian pengen ngambil ini, kalian tinggal ambil aja linknya, klik. Oke, ada 3 di sini, kalian bisa. Nah, di sini kalian bisa ngambil aja. Kalian klik Ctrl C atau bisa juga klik kanan. Ada kata copy, kalian klik copy. Kembali lagi ke Google Classroom. Oke, kalau kalian ingin menambahkan link, kalian tinggal klik link. Kalian tinggal Ctrl V
atau juga kalian bisa klik kanan, ada tanda paste, klik dan tambahkan link. Oke. Nah, sini sudah ada. Nah, ini dia. Atau juga kalian bisa klik tambahkan, kalian bisa ngambil dari YouTube. Jadi bebas kalian, seenak kalian, kalian terserah mau ngambilnya dari mana. Tinggal dipilih saja. Oke, teman-teman. Oke, kita coba cari dari YouTube. Nah, kita klik aja, kita tambahkan. Nah, seperti ini ya, sudah ada. Itu contoh. Jadi tergantung opsi kalian mau yang mana, seenak kalian mau yang mana. Nah, terus kalau sudah kita klik nih, ada topik, ada tulisan topik di sini, kalian klik dan kalian bikin topik 1 wawasan Nusantara, biar posisinya nanti ada di bawah topik 1 wawasan Nusantara ya. Kita klik. Kalau sudah menyimpan dan ada kata tersimpan, kita klik posting. Oke, sudah jadi ya teman-teman, 1 yaitu materi 1 wawasan Nusantara. Nah, tentunya setelah kita selesai memberikan materi, kita coba buat tugas ya. Kalau kalian ingin membuat tugas, kalian bisa klik tugas. Kalian berikan judul. Tugas apa? Kalau saya ingin tugas 1, saya biasanya tugas 1 wawasan Nusantara. Nah, petunjuknya ini kita bebas, kita mau contohnya saya, kalau ini opsi lagi ya, terserah kalian mau ngisi juga nggak apa-apa, isi juga oke gitu. Kalau saya pengen coba isi kerjakanlah tugas berikut ini dengan baik dan benar. Batas pengumpulan tugas pada hari Jumat 11 Desember 2020 pukul 15.00. Nah, saya ingin kasih petunjuknya atau opsionalnya seperti ini. Nah, kita tinggal klik lagi seperti biasa, tambahkan. Saya pengen ambil dari file. Jadi ini sama kayak tadi aja ya materinya, kalian bisa ngambil dari mana aja, senyaman kalian aja. Kalian klik browser. Nah, di sini saya sudah siapkan tugas 1 wawasan Nusantara. Klik open. Nah, seperti biasa kita tunggu lagi. Ya. Oke, kalau sudah selesai, kalian tinggal kalian ini bebas nih, kalian mau ngisi berapa poin. Kalau saya pengennya 100 poin, 90 poin, bisa 50 poin, bisa, jadi tergantung kalian. Nah, kalau kalian ingin tengget ini adalah batas waktu kalian mengisinya kapan. Tadi di sini kan saya udah nulis cuma 11 Desember. Jadi di sini saya juga harus buat pada tanggal 11 Desember ya. 11 Desember. Oke. 11 Desember sudah ada. Klik seperti biasa topik. Ini kita buat topik 1 wawasan Nusantara. Nah, kalau sudah selesai seperti biasa, kalau sudah ada kata tersimpan, kita buat tugaskan. Kita tunggu ya. Nah, sudah jadi ya. Ini kita coba buka. Nah, tugasnya udah ada. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat materi, tugas sudah, kita pengen berikan pengumuman nih, bagaimana tayang maya atau pertemuan sama anak-anak melalui Zoom ataupun Google Meet ya, melalui pembelajaran online. Nah, caranya itu kita klik buat dan kita buat, ini dia pertanyaan, kita klik. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, di sini contoh kalau di situ kita pengen buat bagaimana cara agar kita nanti melakukan pembelajaran online ya. Kita bisa isi di situ contohnya jadwal tayang maya penyelesaian tugas. Saya coba tulis
saya pengen tulis di sini jadwal tayang maya penyelesaian tugas. Nah, di sini opsional buat kalian. Kalian mau pertunjuknya seperti apa? Itu bebas kalian ya, teman-teman. Oke, contohnya petunjuknya kalian mengisikan selamat pagi gitu ya, bisa juga selamat pagi anak-anak atau siswa-siswi gitu ya. Kita bisa menulis tatap maya akan dilakukan melalui Google Meet atau Zoom Nih, tatap maya akan dilakukan melalui Google Meet atau Zoom pada hari bebas, kita mau hari apa aja tergantung jadwal kalian. Saya tulis ini hari Kamis tanggal 10 ya, 10 Desember 2020 pukul berapa terserah kalian. Sini saya akan tulis pukul 08.00 sampai dengan selesai. Kalian juga bisa atau enggak seperti ini. Tatap maya akan dilakukan melalui Google Meet atau Zoom pada titik 2. Di sini bisa hari tanggal Kamis. Di sini pukulnya bisa juga tambahkan dimohon kerjasamanya untuk hadir. Terima kasih. Nah, di sini kalian nggak perlu ngasih tugas atau apapun, nggak perlu, karena ini cuma hanya sekedar mengumumkan ke anak-anak bahwa ada jadwal untuk tatap tayang maya ya. Kalau sudah, kalian tinggal seperti biasa topiknya diganti dulu, yaitu topik 1 wawasan Nusantara, klik, dan seperti biasa kita klik tayangkan. Oke, nah di sini sudah ada nih teman-teman jadwal tayang, penyelesaian tugas 1, materi 1. Nah, biasanya kan materi dulu baru tugas kan, biar urutannya baik, bagus. Kita tinggal pencet klik kiri, kalian tarik biar taruhnya di atas. Nah, seperti ini ya. Berarti jadwal tayang dulu, setelah itu materi, selanjutnya adalah anak-anak siswa-siswi mengerjakan tugas. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, dan selanjutnya kalau kalian ingin menambahkan anggota, kalian tinggal klik anggota. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan ya, tambahkannya di siswa. Kalau kalian ingin menambahkan siswa, tapi kalau kalian ingin menambahkan guru, kalian tinggal klik guru, bisa juga. Masukin emailnya, masukin email guru yang akan kalian undang, ataupun bisa kalian klik siswa atau enggak kalian nggak pengen lewat email nih anak-anak, kalian bisa aja langsung salin link undangan. Nah, ketika sudah disalin, kalian bisa share di grup WhatsApp grup kalian. Nah, seperti itu ya teman-teman, bagaimana cara membuat kelas sampai dengan tugas kelas. Sekian yang bisa saya beritahu. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, baik, selamat malam anak-anak. Malam, Bu. Malam. Wah, sudah lama ya kita nggak jumpa secara offline. Rasanya Ibu udah kangen banget sama kalian. Oke, baik anak-anak. Ibu berharap kalian tetap sehat ya.
Dan sebelum Ibu masuk ke dalam pembelajaran, pada hari ini Ibu mau coba absen dulu ya, apakah semua sudah hadir? Oke, Anelia Duwianti, Hadir, Bu. Kusnul Vera Anggia, Kusnul Vera Anggia hadir, Hadir. Fiska Violita, Hadir, Bu. Fatma Sokario, Hadir, Bu. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah berikan waktu kalian untuk kita bertemu via online pada pagi hari ini. Dan baik, Ibu akan mulai pembelajaran pada hari ini ya. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian sudah mengecek Google Classroom yang sudah Ibu kirim, ada tugas, materi? Sudah dicek? Sudah, Bu. Oke. Karena Anel yang jawab sudah duluan, Ibu mau tanya. Kalau Anel sudah cek, kira-kira hari ini pembelajaran apa yang akan kita bahas? Ada yang tahu? Hari ini pembelajaran apa, Anel? Tentang wawasan Nusantara, Bu. Oke, berarti sudah dilihat ya Google Classroom yang sudah Ibu kirim. Ya. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah mengecek, yang sudah mungkin membaca materinya, Ibu ucapkan terima kasih. Dan baik, sebelum Ibu akan lanjut lebih panjang lagi, Ibu mau tanya nih, kalian kan sudah baca nih materi Ibu. Ibu pengen tanya, kira-kira menurut kalian, kenapa sih kita harus belajar? Kenapa sih kita harus memahami mengenai wawasan Nusantara? Ada yang bisa jawab? Kenapa sih kita perlu mempelajari wawasan Nusantara? Apa ya? Menurut saya, Bu, biar kita itu bisa saling menghargai, menghormati antar suku bangsa, budaya, gitu, Bu, mungkin. Oke, mungkin ada yang lain mau menambahkan? Terima kasih Saudara Anel. Mungkin Saudara Fiska ingin menambahkan? Kira-kira kenapa sih pentingnya kita tuh mempelajari wawasan Nusantara? Agar kita mengenal keragaman Indonesia, Bu. Oke, terima kasih, baik. Nah, dan menurut Kusnu Vera, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan Nusantara? Atau mungkin bagaimana Kusnul? Baik, Ibu tunggu ya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan Nusantara? Nusantara itu dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Saudari Kusnul. Nah, benar sekali ya yang sudah dikatakan oleh Saudari Kusnul, Saudari Fiska, dan Anelia. Terima kasih. Nah, di sini kita juga harus mengerti nih cakupan mengenai wawasan Nusantara yang perlu kita ketahui ya. Ada 4 cakupan mengenai wawasan Nusantara. Yaitu yang pertama yaitu kesatuan politik. Yang kedua tentang kesatuan sosial budaya. Yang ketiga tentang kesatuan ekonomi, dan yang keempat satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Jadi kita harus memahami ya, bukan hanya sekedar kita bukan saja kita mendengar kata orang, oh wawasan Nusantara itu luas loh, tapi kita harus memahami apa aja sih pemahaman mengenai wawasan Nusantara. Nah, apa kalian sudah melihat tugas yang sudah Ibu share di Google Classroom? Oke, nanti itu ada 9 soal ya, kalau tidak salah 9 soal yang Ibu share. Itu bisa kalian kerjakan juga melalui Word juga, PDF juga bisa.
Nah, kali ini Ibu akan coba men-share, kita akan mendalami kembali mengenai wawasan Nusantara ya. Baik, apakah sudah terlihat anak-anak yang Ibu share? Ya, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, kita lanjut ya mengenai wawasan Nusantara. Nah, yang perlu kita ketahui ya anak-anak, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, yang berarti Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Ada banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia yang kita ketahui ya. Dan juga memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak aneka ragam suku bangsa. Bahkan keinginan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam rangka mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia diperlukan suatu upaya untuk mewujudkannya. Jadi kalau kita ingin mewujudkan suatu Nusantara, wawasan Nusantara yang mungkin dikenal sama negara lain, yaitu kita harus bersatu nih sebagai anak-anak milenial, apalagi kita sekarang sudah jenjang SMA ya. Jadi kita harus mengerti, memahami apa sih wawasan Nusantara itu. Nah, Ibu lanjut. Dan berdasarkan filosofis, Pancasila, manusia Indonesia memiliki motivasi untuk menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan dan keteraturan dalam membina hubungan antar sesama anak-anak. Jadi kalau kita ingin keberagaman Nusantara kita itu memiliki suasana yang damai, yang tentram, yang damai, kita harus memulai dulu dari diri kita sendiri. Apakah kita mau menaati setiap peraturan yang tertera di bangsa kita? Kalau kita ingin menjunjung tinggi tapi ternyata kita tidak menaati peraturannya, itu sama aja sia-sia ya anak-anak. Jadi mari kita belajar. Jadikan diri kita contoh kepada masyarakat luar bahwa kita pun bisa mengembangkan wawasan Nusantara itu di masyarakat yang ada. Nah, yang selanjutnya, adapun nilai-nilai Pancasila ternyata, jadi nggak jauh-jauh ya, ternyata mau kita bahas wawasan Nusantara, mau bahas hukum, kita mau bahas tentang politik sekalipun, pasti Pancasila itu tidak pernah jauh. Apalagi kita sedang belajar dari PPKN sekarang ya. Pancasila itu tidak akan pernah hilang ya, karena apalagi sekarang mencangkup wawasan Nusantara, yaitu ada sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mungkin dulu ya, yang sebelum pandemi kita sering sama-sama ucapkan saat upacara. Nah, kita perlu ingatkan lagi, apa mungkin ada yang sudah lupa tentang nilai-nilai Pancasila? Ya, jadi ada sila ketuhanan yang Maha Esa, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya coba biar kita ada timbal baliknya nih. Coba Ibu pengen dong satu anak yang berani untuk membacakan share screen yang sudah Ibu kirim. Ada yang berani untuk membacanya? Daripada kalian hanya diam-diam aja kan? Mungkin bisa entah Saudari Fiska, Kusnul, Fatma, atau Saudari Anelia? Aku bu. Oke, Saudari Anelia, silakan Anel, bisa membantu Ibu. Ya, diperlukan partisipasi yang aktif bagi masyarakat dalam mewujudkan generasi nasionalis melalui wawasan Nusantara yang mampu mengantisipasi dari adanya pengaruh negatif bagi kelangsungan hidup Indonesia, sehingga menjadikan generasi yang mempunyai jati diri dengan cara antara lain yaitu mendukung persatuan, hilang Bu PPT-nya. Yang mendukung persatuan bangsa, yang kedua mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan, yang ketiga memiliki kemampuan berpikir, bersikap nasional, serta berpandangan luas sehingga intelektual, yang keempat memelihara nilai-nilai positif di lingkungan sekitar, serta merubah budaya negatif yang dapat menciptakan pertengkaran. Nah Bu. Oke, terima kasih Saudari, terima kasih Anelia sudah membantu Ibu untuk membacanya.
Nah, jadi di sini dikatakan ternyata diperlukan partisipasi yang aktif nih bagi masyarakat. Nah, apalagi kita kaum muda ya, yang sering bilang kita kaum milenial. Mari kita berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Nusantara yang berkembang sampai di negara lain ya. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu mendukung persatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bersama. Jadi bagaimana kita mau mengembangkan wawasan Nusantara kita kalau kita nggak mengutamakan kepentingan bersama, gitu ya. Memiliki kemampuan berpikir, bersikap nasional, serta berpandang luas sebagai intelektual. Jadi percuma kalau kita pinter tapi ternyata kita tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kita tidak mengutamakan kepentingan bersama. Nah, terus yang terakhir yang keempat itu memelihara nilai-nilai positif di lingkungan sekitar serta merubah budaya negatif yang dapat menciptakan pertengkaran. Jadi mari kita sama-sama belajar nih dari 4 poin tersebut untuk bagaimana kita mengembangkan berpartisipasi dalam meningkatkan wawasan Nusantara yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada pun nih peran masyarakat dalam menghadapi derasnya arus globalisasi, dalam menyikapi pengaruh negatif terhadap kelangsungan hidup bangsa yang memiliki jati luhur. Jadi ini apalagi sekarang globalisasi sudah semakin meningkat, internet sudah semakin meningkat. Jadi kita lebih mudah untuk mengakses, melihat perkembangan wawasan Nusantara sudah seperti apa. Jadi pergunakan fasilitas yang ada dengan sebaik mungkin. Nah, dengan cara apa? Yang pertama, menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Berperilaku cinta terhadap tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa wawasan Nusantara. Yang ketiga, mencintai kebudayaan sendiri dibanding kebudayaan bangsa lain. Yang keempat, memperkenalkan budaya asli Indonesia kepada yang lain bahkan bagi negara lain. Dan yang kelima, tidak larut dalam kebudayaan asing yang bisa mempengaruhi hal yang negatif terhadap diri generasi penerus maupun budaya Indonesia. Nah, Ibu pengen nanya dulu nih sama Fatma, menurut Fatma dari poin yang keempat contoh nih, dari poin yang keempat menurut Fatma contohnya seperti apa? Memperkenalkan budaya asli Indonesia kepada orang lain bahkan negara lain. Contohnya seperti apa? Cara kamu memperkenalkan bangsa kita ke negara lain itu contohnya seperti apa? Menurut Fatma gimana? Contoh membawa budaya Indonesia ke luar negeri gitu. Contohnya dengan mengenakan pakaian batik gitu di luar negeri. Itu salah satunya. Ya, bagus. Ya, benar. Membawa, bahkan kita sudah melihat bangsa-bangsa lain pun tertarik dengan setiap batik-batik yang ada ya. Nah, menurut Kusnul nih, poin yang kelima, contohnya seperti apa? Menurut Kusnul bagaimana contohnya dari poin 5 ini? Atau mungkin ada yang mau kasih pendapat, menurut kalian poin yang kelima ini seperti apa contohnya? Itu Bu, kan sekarang kayak lagi demam K-pop tuh. Jadi walaupun kita sesuka apapun sama K-pop, jangan sampai lupa sama budaya sendiri gitu Bu. Walaupun kita suka lagu K-pop, jangan sampai lupa sama lagu daerah sendiri. Nah, betul sekali ya. Bahkan kita sudah melihat bahkan ya dari perkembangan zaman ya. Kita melihat apalagi sudah banyak pun di iklan-iklan di TV kita sudah melihat ya. Bahkan keanekaragaman Indonesia pun sudah tidak ada. Malahan yang keluar adalah K-pop. Jadi buat kalian nih yang cinta sama K-pop, Ibu nggak larang kalian buat seneng sama K-pop. Bener ya Fatma ya? Bener ya? Betul, saya pecinta drakor, itu bukan K-pop. Oke, jadi kita bisa melihat anak-anak dari usia 4 tahun pun sudah mengerti apa itu K-pop. Bahkan mereka sudah mulai mengubah gaya penampilan mereka, gaya rambut mereka. Bahkan kadang mereka pun berbicara sudah mulai ke pop-popan ya. Bahkan sudah ngomong ke Korea-Koreaan. Jadi mari kita sebagai generasi penerus bangsa, usahakan bahwa kita dapat memberikan wawasan-wawasan Nusantara bahwa banyak loh
bahasa Indonesia. Banyak loh keberagaman suku kita. Jadi mari dari diri kita sendiri dulu kita lakukan gitu ya. Jadi ibu nggak larang kalian, ibu juga kalau bisa dibilang ibu juga suka ya sama K-pop gitu, tapi ibu tahu batasannya. Jadi perlu adanya batasan. Nah, selanjutnya, jadi ada di sini ada dua arah pandang wawasan Nusantara, yaitu ada arah pandang ke dalam dan ada arah pandang keluar. Nah, di sini kita bisa melihat ya, arti dari arah pandang ke dalam itu yaitu Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tata terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan bahkan yang kedua yaitu arah pandang keluar, di mana artinya yaitu kehidupan internasionalnya. Bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik itu dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan di sini ada pun fungsi dari wawasan Nusantara ya. Jadi fungsi dari wawasan Nusantara itu adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam perbuatan baik penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Jadi mari kita sama-sama bahwa kita harus memiliki pedoman nih, motivasi, dorongan dulu dari diri kita sendiri untuk kita mencapai suatu kesuksesan, yaitu wawasan Nusantara bagaimana dikenal oleh banyak orang ya anak-anak ya. Nah, jadi kita bisa dapat ambil kesimpulan pada hari ini bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap untuk menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada ideologi bangsa, berdasarkan pada filsafat Pancasila, pembangunan nasional, kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan serta kesatuan luas wilayah. Nah, jadi anak-anak, mari kita sebagai generasi muda, kita tunjukkan bahwa kita adalah generasi yang mampu untuk membuat wawasan Nusantara lebih lagi berkembang ya anak-anak. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum Ibu lebih lanjut lagi tentang wawasan Nusantara? Gak ada, Bu. Tidak ada. Oke, berarti Ibu anggap kalian sudah paham ya. Tentunya sudah paham pastinya. Oke, jadi pertemuan kita pada hari ini bisa sampai selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mau berpartisipasi dalam kegiatan Zoom online pada hari ini. Jangan berkecil hati ya anak-anak. Pasti kita yakin tahun depan 2021 kita akan bertemu secara offline. Jadi tetap semangat. Dan Ibu harapkan kalian dapat mengerjakan tugas kalian yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Pastikan bahwa kalian menjawab dengan baik dan benar. Ya, di situ juga ada ketentuan waktu bahwa tugas kalian itu terakhir dikumpulkan Ibu ingatkan pada hari Jumat ya. Jadi jangan sampai telat. Kalau kalian telat mengumpulkan tugas, Ibu kurangkan 10 poin. Jadi mari kita belajar untuk tepat waktu juga ya untuk mengerjakan tugasnya. Jadi sekian dari Ibu, terima kasih buat kalian, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih ilmunya, Ibu. Sama-sama.